pindah dari bidang peternakan dan kesehatan hewan. Untuk perdagangan via marketplace memang perlu ya, terutama untuk membantu peternak, karena selama ini kendalanya peternak itu biasanya tergantung ke makelar atau belantik ya istilahnya. Nah ini belantik, nah ini kelemahan dari peternak kalau nggak punya asosiasi, ini harganya bisa anjlok karena kalau di desa itu tergantung belantik, jadi dipermainkan kayak ijon ya, kalau di pertanian sistem ijon di padi itu ya. Di peternakan juga kendalanya seperti itu, masih karena peternak itu kendalanya kan sepuh-sepuh ya, itu kurang melek teknologi dan harganya tergantung sama belantik tadi. Dan ketika peternak ini kan sifatnya untuk tabungan, jadi ketika dijualnya mungkin kondisinya nggak optimal ya ketika butuh. Nah itu ketika butuh kan dia lemah di sisi tawar menawar ya. Nah ini kelemahannya. Nah kalau untuk marketplace memang belum banyak, biasanya yang kita selama ini pakai e-katalog ini punyanya pengadaan. Jadi kita diwajibkan pemerintah itu pengadaan sekarang secara terbuka lewat e-katalog ini, jadi seperti marketplace punya LPSE. Jadi ketika kita mau beli, kita kan ada hibah ya, hibah ratusan kelompok. Ini nanti kita mekanismenya ngeklik di ini LPSE, nanti saya bisa tunjukkan websitenya ya seperti apa. Nah ini situsnya resmi untuk pemerintah, jadi kita bisa tahu penawaran harga. Jadi kita kalau mau pengadaan, kita pilih 3 pembanding, kita pilih yang terendah sesuai spek kita, karena ternak kan ada speknya juga. Ini salah satu fungsi marketplace yang sudah kita gunakan. Tapi yang untuk masyarakat umum mungkin masih kurang ya. Ini saya rasa sangat berguna untuk aplikasi ini untuk terus dikembangkan. Ya. Anjuran kami mungkin lebih ke pasar ternak ya. Karena di pasar ternak nanti kan juga ada semacam, kita ada tercatat berapa ternak yang terjual, itu ada pencatatan di pasar ternak, jadi kita tahu keluar masuk hewan juga. Dan di situ biasanya sistem lelang ya, lelang terbuka seperti itu, jadi mungkin lebih menguntungkan juga ke peternak, nggak seperti sistem yang ijon tadi ya atau belantik. Kalau belantik kan jasa pihak ketiga, jadi keuntungannya lebih ke makelar tadi, tidak langsung ke peternak. Ya, kami harapkan di pasar ternak tadi kan pembeli sama penjual peternak tadi ketemu langsung, jadi keuntungan langsung ke peternak, seperti itu Mas. Kalau teknologi mungkin masih kurang ya, misalnya kalau di pertanian itu kan ada sudah pakai menyirami tanaman, misalnya teknologinya sudah bisa pakai aplikasi. Ini nanti di setting berapa menit sekian, kemudian pakan minum sudah bisa ya di setting seperti itu, pupuk seperti sistem infus kemudian di setting, kemudian untuk misalnya pemetaan lahan dengan drone seperti itu ya. Kalau peternakan saya rasa yang menerapkan teknologi baru beberapa, mungkin yang swasta bermodal besar ya. Sementara di DIY sendiri potretnya itu masih peternakan skala kecil, yang tadi tujuan ekonominya belum maksimal karena masih untuk tadi tabungan, untuk semacam investasi jangka panjang gitu ya. Untuk sementara ini bantuan kami berupa stimulan, yaitu ternak ayam, ternak kambing, ternak sapi. Ini utamanya untuk peningkatan populasi, karena populasi ternak di DIY masih kecil ya. Kita sendiri pengadaan penyedianya sendiri masih ngambil dari luar DIY. Kami harapkan dengan bantuan ini menjadi stimulasi agar populasinya meningkat dan juga generasi muda ini mau beternak gitu, karena minatnya memang cenderung turun ya gitu ya. Iya, untuk regulasinya sampai saat ini ada yang namanya penandaan.
Jadi untuk hewan-hewan besar seperti terutama sapi ya yang baru diterapkan itu ada eartag. Eartag itu berisi informasi pemilik, kemudian alamat pemilik, status vaksinasi ya, karena beberapa waktu lalu ada penyakit mulut dan kuku di situ. Jadi di eartag-nya itu ada informasi sudah berapa kali divaksin. Seperti COVID ya, vaksin PMK ini diharuskan 2 kali pengulangan. Jadi di situ ada informasi dan fungsinya untuk mendata populasi, karena selama ini kita datanya kurang akurat ya. Jadi fungsinya eartag ini berapa populasi yang di DIY. Jadi ketika dijual nanti dimutasi, harusnya informasi dimutasi. Misalnya dari DIY keluar ke Jawa Tengah. Nanti di Jawa Tengah eartag-nya itu infonya dimutasi menjadi milik ternak di Jawa Tengah, seperti itu. Jadi harapannya dengan eartag ini terdata. Kalau SKKH ya itu syarat salah satu penjualan itu surat keterangan sehat ya, itu dikeluarkan oleh dokter hewan setempat. Itu harus ketika kita misalnya penjualan itu harus ada, apalagi yang keluar provinsi ya, itu harus bisa ditunjukkan. Salah satu syaratnya itu agar tidak berpindah gitu ya, lalu lintas ternak tidak membawa penyakit juga. Jadi hewan yang diperdagangkan itu sehat. Salah satu kebijakannya seperti itu. Eartag itu program dari pusat, nanti dilakukan oleh petugas kabupaten, Mas. Iya, itu program langsung dari Kementan. Iya. Terutama Dirjen PKH, Peternakan dan Kesehatan Hewan. Jadi semua hewan besar, terutama sapi itu harus di eartag. Kalau yang hewan lain belum ya, sementara belum. Oh ya, ya biasanya kayak gini tuh berkembang sesuai user ya. Ya. Oh termasuk ikan. Waktu nanti bisa berkembang. Ya. Oh pakan juga. Kalau produk pakan Mas, informasi nggih. Produk pakan yang diperjualbelikan itu harus ada NPP. Nomor NPP, jadi nomor izin bahwa dia sudah pakan ini sudah melewati tes ya. Ini yang mengeluarkan nanti pusat. Ini Dirjen PKH juga, bahwa kan pakan ada kandungan tertentu ya, dan ini dipastikan aman untuk ternak nggih. Isinya apa aja Mas, kok belum muncul ya? Oh memang belum, cuma menunya aja ya. Oh gitu. Ada produk-produknya. Kalau kandang maksudnya jual kandang gitu. Oh ya. Nanti bisa lihat di halaman utamanya itu Bu. Misal diklik nanti menuju ke data produk, di situ ada informasi mengenai produknya itu apa, spesifikasinya. Oh gini misalnya ya. Oh ya. Ada data produk, alamat, dan bisa langsung ditambah ke keranjang atau enggak gitu. Langsung pada user yang menjualnya Bu. Oh ya. Nggih. Nggih bagus ini Mas. Ini ayam usia belum sampai 6 bulan biasanya udah dijual. Oh ini petelur ya. Karena kadang kan usia produktifnya kan, misalnya kita cari sapi ya, misalnya yang usia 1,5 itu kan biasanya untuk perbibitan. Nah itu seperti itu biasanya. Ya itu udah ada toh usia, seperti harga, range harga. Tapi kendalanya mungkin yang untuk nanti kalau luar kota itu SKKH itu harus punya, ya mungkin ditambah keterangan bisa SKKH-nya. Ya sudah dilengkapi SKKH, nanti memang belum, tapi ketika dijual nanti jadi penjual peternaknya yang mencarikan nanti harusnya. Itu nanti setelah mekanisme ini, ya tapi sangat membantu saya rasa. Kalau penyuluhan ini saya tambahkan nih, penyuluhan itu ketika kita mau memberikan bantuan ternak tadi, sebelumnya kami berikan semacam bimtek. Misalnya kita mau memberikan ayam pada kelompok maju misalnya ya. Nah sebelumnya kita berikan bimtek dulu tentang pemeliharaan ayam. Ini kami mengundang instruktur yang kompeten di bidang
ayam ini tadi, pemeliharaan ayam. Jadi kadang kan peternaknya ini masih awam ya, masih awam itu dalam arti dia cuma menerapkan tradisi. Kalau ayam ya dipakani seperti ini, tapi tidak menerapkan manajemen pemeliharaan yang baik, misalnya kandang, pakan. Nah ini kami berusaha membagikan sedikit ilmu, terutama yang aplikatif ini kepada peternak. Jadi ketika diberikan nanti sudah paling nggak bertambah pengetahuannya dan bisa maksimal nanti hasilnya. Gitu aja. Pengawasan kualitas hewan tadi ya lewat SKKH, dan kami punya pos untuk pengawasan, namanya PLLT, pos lalu lintas ternak, itu di pintu-pintu perbatasan. Jadi kalau ada hewan mau masuk itu diperiksa, nanti kita ada petugasnya di situ. Untuk memastikan kesehatan hewan juga di setiap kecamatan sudah ada poskeswan, pos kesehatan hewan. Ini nanti bisa diakses peternak untuk kesehatan hewan. Misalnya obat-obatan, posyanduan itu juga ada. Kemudian ini gratis, memang fasilitas pemerintah, vaksin-vaksin dengan catatan memang yang dapat bantuan dari kami ya, memang ada beberapa obat-obatan yang harus membayar. Nah ini ada di masing-masing kabupaten kebijakannya tertentu ya, ada yang sudah, ada yang kena tarif, ada yang belum. Untuk layanan tertentu nggak semua, tapi ketika di jam kerja ini layanan dokter hewannya itu gratis karena memang milik pemerintah ya, maksudnya sudah digaji pemerintah. Teknologi dalam mendukung sektor peternakan ini yang sudah diterapkan antara lain mungkin yang banyak itu pakan ya. Kita sudah beberapa kali memberikan bantuan juga alat mengolah pakan. Diharapkan nanti kan selama ini kalau di musim kemarau kan pakannya terkendala ya, kurang kayak di Gunung Kidul itu bisa ternak makan ternak, artinya sapi dijual kemudian untuk beli pakan ternak yang lain. Dengan teknologi pembuatan pakan kami harapkan di musim penghujan ketika banyak suplai hijauan itu diolah, kemudian di musim kemarau itu bisa menjadi ya semacam bank pakannya seperti itu ya. Biasanya kami menanyakan ke kabupaten ya, kelompok-kelompok mana yang potensial, maksudnya sudah menjadi binaan kabupaten. Bisa juga lewat pokir, pokok-pokok pikir ini nanti dibawa oleh Dewan. Dewan kan punya anggaran ya, masing-masing Dewan punya anggaran, kemudian bisa diakses oleh peternak melalui proposalnya melalui masing-masing fraksi Dewan tadi. Biasanya kami juga mengundang peternak, ada kemitraan terutama di perbankan ya. Kami pertemukan dengan peternak atau asosiasinya biasanya dengan perbankan apabila kekurangan modal bisa diakses. Ini salah satunya seperti itu, kemitraan. Strategi pemasaran kalau secara langsung ya dengan melalui pasar ternak tadi agar peternak merasakan langsung keuntungan ekonomi dari ternak, kemudian mungkin yang secara nggak langsung biar harganya tidak terlalu anjlok lewat asosiasi. Asosiasi biasanya kan misalnya ada pengadaan butuh banyak, nah ini lewat asosiasi harganya bisa merata gitu ya. Ini lagi gencar dengan pusat meningkatkan produksi daging, susu, telur untuk mendukung tadi ya sudah digaungkan makan gratis itu ya. Nah ini untuk mendukung ini ini sementara data-data dulu Mas, kami diminta data-data dukungan luasan hijauan kan ternak ada 70% itu biaya produksi untuk pakan ya, itu pendukungnya. Nah, ini sudah dimulai didata berapa banyak
populasi tadi kambing, sapi itu mulai intensif lagi sama pakan, karena kalau ternaknya banyak tidak ada pakannya sama saja. Nah, ini kendalanya di DI, salah satunya lahan untuk pakan ini kan rebutan ya dengan lahan pertanian, salah satunya itu. Sama untuk kandang juga terbatas ya, ini juga rebutan dengan hunian ya. Ini kendalanya di DIY seperti itu.